Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Intan Putri, mahasiswi dari tahun angkatan 2016 dengan NIM 16108122200005 akan mempresentasikan laporan perancangan tugas akhir dengan judul Ruang Kerja Bersama di Banjarbaru di bawah bimbingan dari Bapak Muhammad Ibnu Saud. Pertama, pembahasan soal deskripsi proyek. Ruang kerja bersama atau dikenal dengan istilah coworking space merupakan fasilitas bertujuan komersil memperoleh keuntungan dengan menawarkan penyewaan ruang kerja yang digunakan secara bersama dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang dan spesialisasi yang berbeda. Atau sederhananya dipahami sebagai penyewaan kantor dalam skala yang lebih kecil. Sampai pada tahun 2018, Asosiasi Coworking Space Indonesia telah mencatat sebanyak 220 unit ruang kerja bersama yang telah hadir dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian ke penjelasan latar belakang proyek, yang difokuskan membahas soal tren kerja gig ekonomi dan generasi Z. Tren gig ekonomi adalah tren kerja baru yang terbentuk sebagai dampak dari pengaruh teknologi internet terhadap sistem kerja. Jika sebelumnya gambaran umum dari kegiatan bekerja adalah melakukan sebuah job desk secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, maka tren kerja gig ekonomi ini adalah yang sebaliknya. Kontrak pekerjaan bersifat jangka pendek dan sementara sehingga seseorang tidak perlu lagi terikat dengan perusahaan atau kantor dalam waktu yang cukup lama. Pelaku dari gig ekonomi dikenal dengan istilah freelancer. Mereka tidak diharuskan bekerja di satu tempat yang sama secara terus-menerus. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh freelancer dari tren kerja baru ini, seperti kesempatan baru untuk menjalin relasi dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang yang berbeda, waktu yang lebih fleksibel, dan juga karir yang lebih independen. Dari pihak perusahaan atau kantor pun dapat merasakan manfaat ekonomi dari tren gig ekonomi. Saat ini, demi mengurangi pengeluaran biaya penyewaan gedung dalam skala besar untuk tujuan tempat kerja, perusahaan lebih memilih untuk menjalankan sistem outsourcing, di mana mereka merekrut pegawai dan memberikan kebebasan untuk melakukan pekerjaan kapan saja dan dari mana saja. Dilansir dari situs Bloomberg, 1/4 dari 127 juta masyarakat Indonesia menyatakan diri sebagai pekerja dengan kategori freelancer. Untuk pelakunya sendiri, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh situs jogjadigitalvalley.com, diprediksi akan didominasi oleh anak muda dengan rentang tahun lahir 95 sampai tahun 2010 yang dinyatakan oleh penelitian Bensik, Sikos, dan Juhes pada tahun 2016 sebagai rentang tahun lahir kelompok generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir ketika inovasi internet mulai berkembang pesat dan mengiringi perkembangan kelompok Gen Z hingga saat ini. Sehingga mereka dijuluki sebagai I generation atau generasi internet. Dengan karakter yang cenderung easy go, fleksibel, paham teknologi, menyukai karir yang bersifat independen dan atau tidak terikat dengan satu pihak dalam waktu lama. Maka, generasi Z akan menjadi target pasar yang tepat untuk peluang bisnis ruang kerja bersama ke depannya. Latar belakang permasalahan. Setelah sekian waktu menjalani sistem kerja outsourcing berdasarkan tren gig ekonomi sebelumnya, orang-orang mulai menyadari bahwa ada banyak distraksi atau interupsi yang mereka alami ketika mereka berusaha bekerja di luar ruang kerja, di luar ruang yang memang seharusnya ditujukan sebagai ruang kerja. Entah itu bekerja dari rumah, kafe, atau sebagainya. Pada akhirnya, mereka tetap memerlukan sebuah ruang kerja yang adaptif dengan tren dan sistem kerja saat ini. Greater flexibility atau fleksibilitas yang lebih baik adalah salah satu dari 6 poin manfaat bekerja di lingkungan ruang kerja bersama. Poin ini dapat dipilih sebagai permasalahan utama yang perlu diselesaikan dalam merancang ruang kerja bersama yang adaptif terkait cara kerja yang baru saat ini. Di balik keuntungan karir yang lebih independen dan manfaat lainnya, gig ekonomi sesungguhnya memiliki tingkat ketidakpastian dan perubahan jadwal atau kegiatan kerja yang tinggi. Sistem kerja seperti ini memerlukan fleksibilitas yang lebih dari sebuah ruang kerja. Ruang kerja yang memiliki fleksibilitas ruang tinggi dianggap sebagai strategi yang tepat pula untuk mengimbangi dan memenuhi kebutuhan mobilitas kegiatan yang tinggi. Jadi, permasalahannya adalah
Bagaimana mewujudkan rancangan ruang kerja bersama atau collaborative working space yang memiliki tingkat fleksibilitas ruang yang tinggi. Kita masuk ke konsep. Konsep programatik yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan rancangan yang dirumuskan adalah dengan mengadopsi metode superimpose oleh Bernard Tschumi dengan cara melakukan dekomposisi 3 elemen pembentuk arsitektur, yaitu pelaku, aktivitas, dan ruang, menjadi 3 kelompok elemen yang berdiri masing-masing. 3 kelompok elemen yang berdiri masing-masing tadi kemudian akan direkombinasi secara acak atau random dan menghasilkan 3 tipe program hubungan, yaitu reciprocity atau timbal balik, indifference saling mengabaikan, dan konflik atau berlawanan. Ketiga program hubungan tersebut kemudian dikombinasikan dengan konsep dan prinsip dari teori fleksibilitas arsitektur, yaitu adaptable, universal, ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versabilitas. Dari kombinasi adopsi metode superimpose dan teori fleksibilitas arsitektur di atas, menghasilkan konsep akhir fluidity space, yaitu konsep yang mengumpamakan ruang sebagai sebuah wujud cair dan gelas atau wadahnya sebagai umpama kebutuhan aktivitas dan pelaku, sehingga ruang akan mengikuti aktivitas yang sedang terjadi. Konsep ini selain menjadi solusi permasalahan juga sekaligus menjadi teknik untuk menguji seberapa fleksibel dan fluid ruang kerja adaptif yang telah dirancang. Penerapan konsep fluidity space pada rancangan ditujukan dengan diagram dan gambar skematik sebagai berikut. Pada rancangan ruang kerja bersama di Banjarbaru, ada 3 ruang dan 3 kegiatan yang dijadikan sebagai fokus utama rancangan untuk mewadahi semua kebutuhan aktivitas kerja para pelaku nantinya, seperti working atau bekerja yang ditandai dengan warna biru, sharing atau berbagi dengan warna coklat, dan terakhir entertain service atau hiburan dengan warna hijau. Masing-masing area yang ada pada ruang kerja bersama di Banjarbaru telah ditentukan memiliki satu fokus fungsi ruang seperti area terbuka di luar bangunan untuk fungsi working, ruang dalam atau rooftop dari bangunan-bangunan kecil untuk fungsi sharing, dan cafe atau coffee shop coffee shop atau barber untuk fungsi entertain. Tapi, walaupun para pelaku nantinya melakukan aktivitas di luar fokus fungsi ruang yang telah ditentukan, ruang-ruang tersebut tetap bisa mewadahi aktivitas atau kegiatan mereka yang sedang berlangsung. Contohnya adalah, misalkan seseorang sedang melakukan kegiatan sharing di area yang seharusnya menjadi fokus untuk area untuk working atau bekerja. Bisa juga dengan contoh seseorang yang sedang melakukan aktivitas bekerja di area yang fokus menjadi fungsi untuk entertain atau cafe atau coffee shop misalkan. Untuk memfasilitasi para pengguna atau pelaku di ruang kerja bersama yang ingin melakukan aktivitas di luar dari fokus fungsi yang sebenarnya, ruang kerja bersama di Banjarbaru telah melengkapi elemen ruang dalam baik itu yang terhubung dengan bangunan atau perabot yang telah dikustomisasi dengan mengadopsi konsep dan prinsip dari teori fleksibilitas arsitektur yang sebelumnya. Seperti partisi dan perabot multifungsi yang khusus disediakan untuk area sharing space ini, dengan item custom seperti tirai yang dapat membatasi antar area sesuai dengan keperluan, perabot dengan kaki roda yang dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan, meja, display papan tulis, dan penyekat, maka area sharing ini dapat membentuk beberapa konfigurasi ruang dalam yang bisa menyesuaikan kebutuhan aktivitas kerja untuk para penggunanya. Untuk konsep dari layout tapak perancangan ruang kerja bersama di Banjarbaru ini mengadopsi dari metode dekomposisi, superimposisi, dan rekombinasi acak pada konsep yang telah diterapkan sebelumnya. Jika dilihat secara 3 dimensi, rekombinasi seperti digambar akan menghasilkan seolah-olah ada 3 bidang yang sedang bertumpuk secara acak, dan bentuk ini diterapkan pada penyusunan layout tapak seperti acuan untuk menata massa bangunan yang ada di bagian tengah lantai dasar. Diterapkan untuk massa bangunan yang ada diterapkan untuk tatanan massa bangunan pengembangan lebih lanjut dari bangunan existing di lantai 2 menggunakan material baja, dan juga outline yang dihasilkan dari
Dari rek, kombinasi 3D acak dikembangkan menjadi segitiga modular yang ditata pada bagian tengah tapak. Lokasi yang dipilih sebagai site untuk perancangan ruang kerja bersama ini ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 36 di Kota Banjarbaru, dengan pertimbangan lebih mudah diakses dari bagian mana saja, karena berada tepat di tengah kota, akses langsung dari jalan utama, situasi Kota Banjarbaru sebagai kota kapital kedua Kalimantan Selatan yang lebih kondusif, serta pertimbangan untuk melakukan pengembangan desain dari bangunan existing yang sudah ada terlebih dahulu pada tapak, yaitu bangunan komersil seperti barbershop, kafe, serta coffee shop yang kedepannya dapat menjadi fasilitas pendukung untuk ruang kerja bersama di Banjarbaru kedepannya. Tapak juga berbatasan dengan kawasan pendidikan tingkat tinggi Universitas Lambung Mangkurat, gedung Gereja Katolik Bunda Maria, dan bangunan komersil Hotel Rodita di Banjarbaru. Berikut gambar kerja lengkap dari Spesco, ruang kerja bersama di Banjarbaru. Dimulai dari site plan isometrik yang menunjukkan beberapa bagian dari tapak itu sendiri, seperti jalur keluar dan masuk ke area tapak, kemudian titik sign edge, paving tapak mengikuti bentuk layout masa dominan, yaitu secara acak, pergola pada ruang terbuka untuk mengurangi paparan sinar matahari sehingga tidak mengganggu para pengguna yang sedang beraktivitas nantinya, rumput sintetis pada segitiga modular ruang tengah, outdoor park dengan kolam air sebagai pembatas antara area tapak tengah dan juga parkir roda 4 yang ada di belakangnya. Dan outdoor park ini juga bisa berfungsi sebagai barrier suara atau pelindung suara, peredam suara dari bagian parkir roda 4 di belakang. Kemudian set plan yang dilihat secara dua dimensi dengan ruang-ruangnya ditunjukkan dengan warna-warna yang sudah ditentukan di keterangan seperti ini. Ada ruang publik atau open space yang ditandai dengan warna oranye, ruang semi publik dengan warna biru, ruang entertain dengan warna ungu, dan juga ruang service dengan warna merah. Serta ada garis jalur masuk yang ditandai dengan warna putih dan juga garis jalur keluar yang ditandai dengan warna hitam. Kemudian dari denah yang dilihatkan secara keseluruhan, lengkap dengan keterangannya ABCD, hanya ada 4 ruang utama yang ada pada rancangan ruang kerja bersama di Banjarbaru, yaitu open space atau parkir, semi-private space pada nomor B, C, entertain atau service, dan D adalah ruang service. Kemudian denah lantai 1 tunjukkan lebih dekat dibanding denah secara keseluruhan. Denah lantai 2, kemudian dilanjutkan dengan tampak. Ini tampak depan untuk rancangan ruang kerja bersama. Bisa dilihat secara langsung, terdapat bangunan existing dari depan, kemudian ada bagian tengahnya langsung terlihat, kemudian tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang. Lanjutkan dengan potongan. Ini potongan A1 yang dipotong dari arah belakang dan dilihat ke arah depan. Kemudian potongan A2 dipotong dari depan, dilihat dari arah depan. Kemudian potongan B1 dilihat dari arah kanan dan potongan B2 dilihat dari arah kiri. Kemudian perspektif yang menunjukkan visualisasi dari rancangan ruang kerja bersama di Banjarbaru ini dimulai dari ruang entrance yang langsung disambut oleh bangunan existing pengembangan bangunan kafe sebelumnya, menjadikan lantai 2 dengan amphitheater sebagai penghubung dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Amphitheater ini difungsikan juga sebagai ruang untuk sharing space dan diberikan fasilitas berupa perabot meja dan juga sofa duduk. Kemudian ditunjukkan di bagian bawah amphitheater terdapat sebuah ruang tersembunyi yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang yang lebih privat untuk kegiatan sharing ataupun working. Kemudian di bagian atasnya, bagian seberang dari pengembangan lebih lanjut dari bangunan existing dari lantai 1 ini difungsikan sebagai ruang sharing space juga. Dan kemudian di bagian tengah ini bisa
dibuat dengan sistem pintu geser atau terbuka sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk sebagai area untuk sharing dan bisa dilihat dari segala sisi ruang kerja bersama ini. Kemudian masuk ke bagian tapak tengah, ada roster yang menjadi secondary skin dari ruang sharing space karena sifatnya semi publik dan artinya agar tidak bisa langsung dilihat dari luar, maka diberi secondary skin ini tadi dari roster dengan tambahan lens tanaman hijau berupa Calathea lutea dan lampu sorot di atasnya. Kemudian ini pemandangan lingkungan sekitar yang dapat dilihat dari rooftop lantai 2, ruang semi private space, jembatan yang menghubungkan antar bangunan ruang. Kemudian pemandangan yang terlihat dari area open space ke arah rooftop lantai 2 bangunan ruang semi private space. Dan juga ini adalah interior dari penyesuaian pengembangan bangunan cafe dan barbershop dari existing bangunan sebelumnya. Dan ini ada detail interiornya. Kemudian ini detail interior dari bagian tengah tapak rancangan ruang kerja bersama yang didominasi oleh bentuk segitiga modular. Ini nantinya akan menjadi modul untuk menempatkan furniture custom yang bisa difungsikan menjadi meja ini dengan beberapa konfigurasi yang berbeda nantinya akan ditunjukkan setelah ini. Furniture custom multifungsi ini bisa digunakan sebagai display event, penyekat, dan meja. Kemudian ada kursi 6-in-1, dapat dibongkar pasang jadi 6 bagian atau digabung jadi satu, sehingga nantinya bisa menghemat space penyimpanan. Dan ini contoh konfigurasi yang bisa dilakukan menyesuaikan kebutuhan pengguna nantinya. Ada konfigurasi 2, konfigurasi 1, konfigurasi 2, dan konfigurasi yang lainnya, tidak terbatas. Ini adalah detail lebih lanjut dari furniture custom yang ada di bagian tengah dari tapak ruang kerja bersama. Konfigurasi 1, multifungsinya menjadi meja bersama, kemudian bisa menjadi meja kecil atau individu, kemudian bisa menjadi meja yang lebih besar tapi untuk individu, kemudian meja dan display juga, ada juga meja besar yang diperuntukkan untuk grup. Kemudian ini ada bongkar pasang detail lebih lengkap dari kursi 6-in-1, bisa dibongkar menjadi 6 bagian dan bisa digabungkan langsung menjadi satu sehingga tidak memakan tempat. Kemudian detail interior untuk bagian lantai 2 dari ruang sharing space. Ini ada furniture multifungsi, mini pantry, sofa, dan penyimpanan. Kemudian ada furniture multifungsi lainnya yang difungsikan sebagai amphitheater, penyekat, dan penyimpanan. Sehingga bisa dilakukan beberapa konfigurasi yang berbeda, seperti konsep yang telah ditunjukkan di awal tadi. Ini detail lebih lanjut dari furniture multifungsi di area sharing space lantai 2. Bagian belakangnya ini dapat dibuka dengan cara digeser ke arah atas dan menyediakan ruang penyimpanan di dalamnya, bisa untuk menyimpan furniture meja. Kemudian ada custom furniture multifungsi lain yang tersedia dapat difungsikan sebagai mini pantry, tempat penyimpanan bahan minuman dan makanan ringan, serta penyimpanan furniture lain seperti sofa custom yang bisa dilepas pasang. Jika sedang tidak digunakan bisa dipasang kembali. Kemudian di detail interior ruang berikutnya ada di ruang area sharing space pada bagian masa bangunan yang lebih kecil yang sudah ditunjukkan pada bagian awal. Ini terdapat 2 furniture multifungsi, yaitu sebagai penyekat, display papan tulis dan penyimpanan. Kemudian juga ada meja konfigurasi meja yang bisa dibuka untuk meja bersama dan juga sebagai penyimpanan dengan kapasitas yang lebih kecil. Kemudian juga ada tirai yang bisa digunakan menyesuaikan keperluan untuk membatasi area atau memperluas area yang akan digunakan. Dan dari tersedianya furniture custom tersebut, beberapa konfigurasi bisa disetting bebas menyesuaikan kebutuhan para pengguna atau pelakunya nanti. Ini detail lebih lengkapnya dari furniture penyekat ruang dan display papan tulis. Ini juga meja penyimpanan yang bisa dibuka untuk difungsikan sebagai meja bersama.
Detail interior yang berikutnya ada pada pengembangan bangunan existing komersil kafe yang sudah ada sebelumnya pada tapak. Salah satu bagian yang ada pada ruang kafe ini difungsikan sebagai ruang diisi dengan perabot yang fleksibel yang bisa dibongkar pasang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Dindingnya bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan, bisa dijadikan sekat sehingga menghasilkan 3 ruang yang berbeda. Bisa juga dibongkar sehingga 3 ruang yang berbeda tadi bisa dijadikan satu dan difungsikan, entah itu bisa sebagai ruang untuk event sharing, bisa juga sebagai private meeting dan juga untuk bekerja. Ini konfigurasi 1 dan konfigurasi 2 yang bisa dilakukan untuk mengcustom area dari cafe ini. Ini detail lebih lengkapnya. Bisa dibongkar pasang dindingnya dan ditambahi tirai penutup apabila ruang tersebut atau kegiatan tersebut nantinya bersifat private. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi selama presentasi laporan perancangan tugas akhir ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.